Seseorang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan dan juga dipermudah untuk berpuasa di bulan Ramadan, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala karena puasa merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Maka oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan berbagai amalan di bulan ini. Baik amalan itu berupa amalan wajib maupun amalan sunnah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, umat muslim berlomba-lomba untuk melakukan banyak amal ibadah di bulan ini. Dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Ramadan, maka Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan berbagai macam amalan ibadah di dalamnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Banyak amalan sunnah yang terdapat di dalam bulan puasa. Di antaranya adalah mensegerakan untuk berbuka puasa. Maksudnya adalah jika kita yakin bahwasanya waktu berbuka puasa sudah tiba, maka bersegeralah untuk membatalkan puasa kita. Jangan sampai kita melambat-lambatkannya. Nabi SAW menegaskan di dalam sabda beliau, La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bifitriha an-nujum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mensegerakan berbuka puasa. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitro. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku yang paling aku sukai adalah dia yang menyegerakan berbuka puasa. Hal sunnah lainnya yang dapat dilakukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah berbuka puasa sebelum melakukan sholat maghrib. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka sebelum melakukan sholat maghrib. Bahkan boleh kalau ia sambung dengan makan malam. Namun dengan catatan, jangan sampai berbuka sekaligus makan tadi kebablasan, yang mana hal itu mengakibatkan waktu sholat maghrib berlalu atau habis. Nah, alangkah baiknya jika seseorang terlebih dahulu berbuka dengan sesuatu yang ringan, kemudian dia sholat maghrib, lalu dia makan malam, sehingga dia bisa sholat maghrib pada waktu yang utama. Ketika berbuka puasa, dianjurkan untuk memakan sesuatu yang rasanya manis, seperti misalnya rutop. Kalau tidak ada rutop, maka bisa basar. Tidak ada basar, maka bisa tamar. 3 macam ini adalah yang kita kenal dengan kurma biasanya. Kalau rutop itu yang agak matang, basar itu yang masih mengkal, tamar itu biasanya yang agak kering. Kalau 3 hal ini mungkin tidak ada, maka bisa kita berbuka dengan air. Pertama, air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, maka bisa dengan air yang biasa. Kalau hal-hal ini tidak ada di tempat kita, bisa kita berbuka dengan sesuatu yang manis. Misalnya seperti madu atau buah-buahan yang manis. Nah, kalaupun hal ini juga tidak ada di tempat kita, maka bisa kita mencari sesuatu olahan yang manis, misalnya kue atau sebagainya. Selain memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat, makanan-makanan tadi juga memiliki manfaat untuk membuat daya tahan tubuh kita kembali seperti semula. Adapun hal sunnah berikutnya yang juga bisa dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa adalah ketika memakan kurma, maka jumlah atau bilangan yang dimakan disunahkan ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7, dan sebagainya. Hal sunnah lainnya yang dapat dikerjakan oleh orang yang sedang berpuasa ketika dia berbuka puasa adalah berdoa. Hal utama yang dilakukan orang yang sedang berpuasa ketika menjelang berbuka adalah berdoa. Karena di saat itulah ada waktu mustajab untuk berdoa. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah."
Adapun doa yang sering kita ucapkan ketika kita berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Hal sunnah yang dapat dilakukan oleh orang yang sedang berbuka puasa adalah menghadap kiblat ketika dia berbuka puasa. Salah satu sunnah ini, jikalau memungkinkan untuk kita melakukannya, maka usahakanlah untuk melakukannya. Karena salah satu adab dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Hal sunnah lainnya yang dapat dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Memberikan makanan kepada orang yang berpuasa tidak mesti banyak. Walaupun hanya sekedar 1 tamar atau 1 tegukan air atau sebagainya, maka itu sudah cukup. Namun, memang yang lebih afdol adalah membuat orang itu kenyang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'." Itulah beberapa hal sunnah yang dapat dilakukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali.